wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak kita masalah syariah Bapak Nabiyanto yang saya hormati dan para jajaran pengurus masalah syariah juga yang saya hormati, jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ada yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih bisa membuktikan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu berupa ibadah, ketaatan kita, ta'abbud kita, penghambaan kita. Semoga tentu ibadah apakah yang wajib, yang sunnah ataupun sifatnya mubah, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada paribaan junjungan alam, pemimpin anak cucu Adam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semakin hari kita bertambah mahabbah atau cinta kepada beliau, bukti cinta mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan tentu kita berharap manakala nanti diwakilkan Allah di hari kiamat, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman sekalian, kemarin masih di bab adab ya, hadis yang berapa? Ya, salam kepada Yahudi. Hadis nomor halaman 97. Sekarang hadis nomor 1474. Halaman 97, masih di bab adab. Oh iya, ketekuk 297. Ya, 297. Hadis nomor 1474, halaman 297. Sudah semua? Halaman 297, babul adab. Sudah? Ayo kita baca dulu biar semangat ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'u al-yahuda walan nasara
dinisbatkan kepada perawi di atasnya. Siapa? Ali bin Abi Thalib itu. Jadi ini hadis juga bersumber dari sini Ali bin Abi Thalib. Karena Allah baca radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bersabda, Rasul berkata, jangan tabda'u memulai al-Yahuda terhadap orang Yahudi, walan Nasara dan juga memulai untuk orang Nasrani. Maaf ini bukannya kita apa namanya? Menyinggung bukan. Ini kita ngaji tentang agama kita ya. Ini kan nasnya ada, bukan berarti kita ingin bermusuhan dengan saudara kita yang Nasrani, bukan. La tabda'ul Yahuda walan Nasara, janganlah kamu mulai terhadap orang Yahudi, dan juga jangan walan Nasara, jangan memulai terhadap orang Nasrani bisalam, dengan salam. Jangan mengucapin salam duluan kepada orang yang bukan beragama Islam. Kalau kita tahu dia bukan Islam atau non-Muslim. Wa idza, dan apabila lakitumu asalnya laqiya, apabila kamu bertemu kepada mereka, siapa merekanya? Yahudi dan Nasrani. Apabila kamu berjumpa dengan mereka yang non-Muslim, secara umum ya, biar enak. Fi tariqin, di jalan, ketemu mereka di jalan. Fatarru, maka paksalah mereka siapa? Non-Muslim. Ila arda'iyatihi, agar mereka minggir. Awas, di sini jangan ada sampai praktekin. Ini ada sebab urutnya, celaka kita. Oh, ketemu orang Muslim, pikir loh. Jangan salah paham. Makanya ngaji hadis itu, ngaji Quran apalagi itu harus paham kontekstualnya. Samping harus paham harfiahnya, letternya, harus paham asbabun nuzulnya kalau Quran, harus paham asbabul urutnya kalau hadis, gitu loh. Kemudian belajar, apalagi kalau kami diajarkan ilmu balaghah, ilmu mantek, grammar, macam-macam. Jadi kita pahami semua secara kontekstual, nggak bisa diamalkan. Nah kalau kita membaca terjemahan, waduh, kalau ketemu jalan, mikir loh, kafir. Ini maksudnya adalah kepada orang kafir harbi. Nah, kafir kedua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi itu kafir yang berdampingan dengan kita, non Muslim, tapi mereka nggak berislam, nggak usil. Contoh Madinah. Dulu Madinah itu namanya Yasrib. Ketika Rasul pindah ke Yasrib, diganti namanya jadi Madinah. Apa Madinah? Madani, hidup berdampingan. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi di Madinah itu. Rasul bahkan pernah mengurus pedang, artinya melindungi orang-orang kafir harbi, kafir zimmi yang ada di Madinah. Kalau mereka nggak usil. Nah, kalau kafir harbi, ini hadis menjelaskan tentang kelakuannya kafir harbi yang suka meledek Tuhan kita, Allah. Ini hadis ini, ya, dipaksa mereka minggir. Karena biasanya dulu sebelum hadis ini adalah Rasulullah, sahabat yang udah masuk Islam itu suka diislami dan mereka dikerjain. Rasulullah ditimpukin pakai kotoran, pakai batu gitu. Nah maka keluarlah hadis. Jadi hadis ini konteksnya adalah terhadap orang kafir harbi yang layak diperangi seperti Israel, seperti itu yang emang reseh. Jadi tidak berlaku untuk non muslim secara umum, itu maknanya. Jangan langsung praktekin, tempeleng aja jangan. Nah,
Ini makna hadis ini. Jadi jangan memulai dengan ucapan salam kepada yang non muslim. Nah, kalau kita tahu, tapi kita kan sudah membudaya. Kita ketemu siapapun, karena kita nggak nanya agama, masa kita mau salam agamanya apa? Karena mungkin. Lalu kita mulai salam notabene sebagai adab kita kepada sesama muslim, apalagi Indonesia yang mayoritasnya muslim, sudah terbiasa kan ya, assalamualaikum gitu ya. Nggak tahu non muslim, ya kalau kita sudah tahu dia non muslim, jangan terusin salamnya. Tapi kalau sudah terlanjur, tidak masalah, gitu ya. Jadi begitu cara agar ketemu dengan muslim, jangan memulai dengan ucapan salam, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kalian. Jadi mendoakan. Tidak boleh memulai salam kepada mereka. Bab salam pernah saya bahas ya, bahwa salam memang sebagai identitas kita sebagai muslim. Jadi kalau kata Rasul yang disebut pertama, hakul muslimi adalah muslimi situn, hak dan kewajiban sama muslim ada 6. Iza kita wasallim, kalau ketemu ucapkan salam, udah ingat kan gitu. Nah sementara kalau kita ketemu dengan yang non muslim dan kita tahu dia itu bukan orang Islam, nah maka jangan mendahului dengan salam. Apabila mereka kita bertemu dengan mereka yang menutupi jalan kita, mengganggu kita, maka suruh minggir. Jadi maknanya khusus ya kepada orang Yahudi, Nasrani atau kafir non muslim yang memang menghalangi dakwah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu yarhamukallah wa idza qala lahu yarhamukallah walyaqul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa anhu, ini juga hadis dari Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya saya Ali itu jarang meriwayatkan hadis. Bukhari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Ali itu jarang meriwayatkan hadis karena beliau kan sibuk perang. Padahal Ali bin Abi Thalib itu juga sebagai salah satu penulis, dewan redaktur, penulis mushaf Quran. Ada 5 yang nulis Quran: Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib. Jadi 5 sahabat ini yang pertama kali membukukan Al-Quran, mushafnya. Dan itu di zaman eranya sahabat Abu Bakar Siddiq, dimulainya penulisan. Tapi selesainya mushaf Utsman itu di zaman Khalifah Utsman bin Affan, maka disebut dengan mushaf Utsmani yang menulis 5 sahabat itu. Dulu Quran ketika turun itu, jadi enggak, Nabi kadang langsung menyampaikan kepada sahabat, kadang-kala beliau suruh nulis kepada Zaid bin Sabit, Muaz bin Jabal suruh nulis di pelepah rumah di tulang-tulang gitu kan. Tapi belum mushaf, Nabi nggak pernah nulis mushaf, tulis gitu kan. Maka masih berserakan, dikumpulkanlah sama 5 orang sahabat yang memushaf Quran: Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Nabi. Itu sahabat. Ali bin Abi Thalib menceritakan qala Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi berkata, idza apabila atosa bersin, apa bersin? Bangkis, ajus. Ahadukum, salah satu di antara kalian, falyaqul, maka ucapkanlah doa alhamdulillah. Walyaqul lahu akhuhu,
maka ucapkanlah kepada orang yang bersin itu, yarhamukallah. Begini, jadi saya bersin. Hasis yang bersin itu ngomong alhamdulillah. Nah, yang menyaksikan orang bersin ucapkan yarhamukallah, gitu loh. Wa idza qala lahu yarhamukallah, dan apabila dia mengucapkan kepadamu yarhamukallah, falyakul lahu, maka ucapkanlah kepadanya yahdikumullah, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nanti ya, nanti enggak perlu diterjemahin. Apabila dia mengucapkan yarhamukallah, falyakul, maka ucapkan lahu baginya yahdikumullah, semoga Allah memberikanmu petunjuk. Wa yuslihu balakum, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Yang kan bersih itu kan mengeluarkan ribuan bakteri ya. Jadi kita harus ucapkan alhamdulillah karena bakteri itu keluar. Itu maknanya kenapa kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena ratusan bahkan ribuan sel-sel bakteri itu keluar. Maka bersyukurlah kepada Allah. Nah, kalau ada yang bersih, ucapkan ya alhamdulillah. Kalau yang bersih itu mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia menang, nggak usah, nggak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Akhrajahu Muslim. Wa anhu, dan juga dari Sa'ad bin Abi Thalib, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, bahwa Rasul bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Pendek hadisnya tapi penting. La, janganlah, yashrabanna ahadukum, makan di antara kalian, minum. La yashrabanna, janganlah kalian minum, ahadukum, di antara kalian, qa'iman, dalam keadaan berdiri. Jangan kalian minum dalam keadaan berdiri. Sering nggak tuh? Sering. Jadi disuruh begini, janganlah kamu minum dalam keadaan berdiri. Tapi sebenarnya ada riwayat, tapi di hadisnya nggak ada. Nabi ketika minum Zam-Zam, saya pun ketika bawa jamaah, kan susah ya kalau duduk kan agak ribet karena begitu banyaknya orang. Kalau lagi penuh tuh di Ka'bah itu, ya kami berdiri minumnya. Nah, cuma itu dari riwayatnya. Nah, kalau kita minum, apalagi minum Zam-Zam ya, di depan Ka'bah itu, berdiri boleh, tapi kaki kanan ada di depan. Kalau kita diri, sebenarnya begitu. Tapi kalau kita di sini yang notabene tempatnya lega, jangan diri, duduk. Lagi main bola, duduk minumnya. Jadi Nabi minum dalam keadaan berdiri itu saat situasi darurat depan Ka'bah, lagi tawaf, manusia banyak, nggak ada kesempatan untuk duduk, nggak ada celah, maka ngadap Ka'bah, doa. Udah hafal doa minum Zam-Zam? Belum. Ya, ngomong dulu. Mau diajarin? Iya, ajarin minum dulu ya, mulai belakangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Nah, minimal doa minum Zam-Zam dulu, ngobrolnya belakangan. Nah, minum. Nah, ini hadis larangan jangan minum dalam keadaan berdiri, kecuali di depan Ka'bah itu boleh dengan cara kaki kanan di depan mandang Ka'bah. Jadi obat, insyaallah. Saya biasa tuh dititipin orang, Ustaz bawain dong Zam-Zam yang boleh toa, jadi buat obat bisa, jangan musik bukan. Jadi kita sama dengan ruqyah lah.
Jadi buat tawaf zam-zamnya dan buat minum buat obat, bukan karena zam-zamnya, tapi karena Allah yang menyembuhkan, dan hanya wasilah dengan air zam-zam, air terbaik sedunia, pH tertinggi. Jadi kalau ada zam-zam pH-nya rendah itu zam-zam palsu, gitu. Mahal, 5 liter itu 500.000. Tapi saya ada stok, terjualan lagi kan. Ya. Jadi biasa kalau umpama umroh suatu saat ada yang sakit, Bismillah ya Allah, atas nama Allah, menjadikan zamnya sebagai obat. Ya, boleh dibawa toa, diminum buat obat. Insyaallah sembuh. Ini larangan tentang minum dalam keadaan berdiri. Jangan diri ketika kita minum. Akhrajahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan ta'alu ahadukum wal yabda bil yamini wa iza naza'a fal yabda bishimali wal takuni al yumna awwalaha tun'alu wa akhiruha tunza'u. Nah, ini awas. Nabi itu kadang saya kan senyum kalau baca hadis ini. Perkara remeh-temeh yang kita nggak anggap, nyata diajarin sama Nabi. Wa anhu, ini ada hadis semua ya. Anhu terus. Wa anhu, dan juga dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, bahwa Rasul bersabda, Izan ta'alu ahadukum, apabila kalian memakai sendal, ya pakai sendal, ini bahas. Falyabda, maka dahulukan bil yamini, dengan kaki kiri, dengan kanan. Dahulukan pakai sendal dengan kaki kanan, bil yamin, kalau kiri shimal. Wa iza, dan apabila naza'a, melepas sendal, falyabda, maka dahulukan bishimal, yang kiri. Jadi kalau pakai sendal itu dahulukan yang kanan. Kalau melepas, apabila kamu melepaskan, falyabda, maka dahulukan bishimal, yang kiri. Jadi kalau pakai kanan duluan, kalau melepas sendal kiri duluan. Jadi itu bagian dari sunnah. Ya, dibahas kan ya? Dalam remeh-temeh. Imam sendal aja dibahas. Ini yang sebenarnya agama yang sempurna. Jadi jangan bilang, saya pernah dengar ya, ini kan urusan sosial, bukan urusan agama. Nah, ada yang begitu ya? Soal sosialis kayak PKI aja. Seluruh rangkaian muamalah, bahkan semua diatur sama agama. Bahkan urusan hablum minan nas pun agama mengatur. Urusan sosial pun agama mengatur. Jangan bilang ini bukan urusan agama. Emang pernah dengar orang gitu deh? Jadi nggak boleh bilang begitu. Ya, seakan-akan agama kita nggak sempurna. Itu buktinya. Memakai sendal jadi diajarin sama Rasulullah. Ini urusan sosial, Pak Ustaz. Jangan ikut campur agama. Kapan punya pemahaman seperti itu? Hati-hati. Ini sosok sosialis seperti itu, nggak paham tentang agama seutuhnya. Makanya ngaji dulu diperdalam. Nanti kita ketemu, oh iya ternyata hubungan hablum minan nas pun diatur dalam agama kita. Yang mentang-mentang ini urusan kemasyarakatan, seakan-akan agama nggak boleh ikut campur. Diatur semua. Ini kita buktikan hari ini. Maka sendal jadi diatur. Bertetangga juga diatur. Bermasyarakat juga diatur. Jadi nggak ada sedikit pun urusan sosial kemasyarakatan yang tidak diajarkan sama agama kita. Percayalah, ini agama yang sempurna.
Wal takun, dan jadikanlah oleh al-yumna yang kanan, awwalaha yang lebih duluan atau awalan, tun'alu dan melepas, wa akhiruha tun'alu dan memakai, wa awaluha dan memakai, maksudnya yang kanan itu dahulukan untuk memakai, wa akhiruha dan akhirkan, tunza'u saat melepaskan. Maksudnya ketika kita memakai itu kanannya duluan, ketika melepaskan kanannya belakangan, itu maksudnya. Jadi jadikan yang kanan itu sebagai awalan, tun'alu memakai, wa akhiruha dan jadikan yang sebelah kanan itu tunza'u diakhirkan untuk melepaskannya. Paham ya? Pakai sendal kanan duluan, kiri belakangan. Tapi ketika melepaskan, kiri duluan, kanan belakangan. Itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'iluha wal yun'iluhuma jami'an wal yakhla'uha jami'an. Wa anhu, dan juga dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasul mengatakan la yamshi, janganlah berjalan, ahadukum salah satu di antara kalian, fi na'lin dengan bersendal, bakiak sendal, wahidatin satu, jangan pakai sendal sebelah. Ya, pakai sendal aja di depan. Jangan pakai sendal sebelah. Itu maksudnya. Jadi orang PA sih enggak. Tapi kan ya, paling si Didi mah. Janganlah kamu pakai sendal sebelah, sendal separuh, yang kiri doang atau yang kanan doang. Wal yun'iluhuma, pakailah keduanya, dipakai keduanya jami'an. Jadi pakai keduanya, dulunya pakai. Atau liyakhla'huma jami'an, atau dilepas dua-duanya. Maksudnya kalau sendal kita putus, lepas dua-duanya aja. Jangan yang satu ditenteng, yang putus, yang satu dipakai. Itu maksud gitu. Nah kalau begitu kita nggak kayak orang PA, kayak orang gila. Pernah ngalamin kan ya? Dulu pernah kan? Main bola putus, satu ditenteng, satu dipakai. Nah jangan begitu. Kalau mau dipakai, dua-duanya pakai. Kalau mau lepas, dua-duanya lepas. Itu maksudnya. Kayak orang sedeng. Nah itu menjaga kehormatan kita sebagai manusia. Iya. Oh begitu, sendal sebelah dipakai. Itu Win. Itu. Oh ya no. Jadi kalau sendalnya putus, dua-duanya tenteng. Kita baru ngeh, ternyata begitulah agama kita. Agama kita ngatur, masalah sebelah diatur sama. Jangan bilang agama kita ini nggak boleh ikut campur urusan masyarakat, jangan. Saya ulang terus ya. Jangan soal sosialis menjadi PKI itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu yala. Nah ini akan kita bahas agak panjang ini, karena ada saudara kita yang distorsi. Nanti distorsi kan? Apa Pak? Apa distorsi?
distorsi. Jadi salah paham, salah memahami. Ya, karena itu dia, karena memahami secara telek. Kalau kita pahami Quran, hadis, kenapa sih ada ilmu alat? Ilmu alat itu untuk memahami arti secara kontekstual. Itu apakah Quran ataupun hadis. Nahu, surah, ayat, mati, berapa dan sebagainya itu. Itu apa untuk memahami. Saudara kita itu menggunakan hadis sahih. Ini hadis sahih, muttafaqun alaih. Apa sih artinya? Bahwa kata Rasul, la yanzurullahu, Allah tidak akan memandang. Enggak memandang artinya, enggak merhatilah, enggak mempedulikan. Ila kepada orang, man siapa orang, jarra saubahu, menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, itu maksudnya. Allah tidak akan memandang, tidak akan memperhatikan hambanya di hari kiamat, yang dimana orang saat di dunia menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, khuyala, karena sombong. Saudara kita yang distorsi, dia menganggap kalau berpakaian di bawah mata kaki berarti sombong. Padahal bukan begitu maknanya. Janganlah kamu berpakaian berlebih-lebihan karena engkau ingin menunjukkan status sosialmu sebagai orang kaya. Di mana kita dapati pemahaman seperti itu? Asbabul wurud hadis ini, kebiasaan orang-orang kafir Quraisy itu. Semakin kaya dia, semakin terhormat dia, semakin bagus strata sosialnya di masyarakat, menunjukkan semua itu, kekayaannya, kehebatannya, kekuasaannya dengan pakaiannya. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu kalau semakin dia kaya, semakin terhormat, kelihatan dari pakaiannya. Itu yang dimaksud. Jadi Allah tidak akan memandang orang yang menjulurkan pakaiannya atau celananya, kalau dia artikan spesifik, atau jubahnya di bawah mata kaki. Khuyala, karena ada perasaan sombong. Apa sih sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran, merendahkan orang lain, menunjukkan keakuannya. Ini lu aku lu. Pakaian itu hebat tuh. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau di kontekstualnya bahwa sombong, nggak mesti menjulurkan pakaian. Bisa jadi justru yang potong celana yang sombong, betul nggak? Karena sombong itu merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih ahli surga daripada yang lain. Kenapa? Karena sahabat Bakar Siddiq kan orang kecil. Ini kalau pakai pakaian itu suka berlebihan di bawah mata kaki. Ngomong ketika Rasul bilang begitu, ya Rasul, aku berpakaian di bawah mata kaki. Apa kata Rasulullah? Kau lakukan bukan karena sombong. Sekarang Pak Agus atau Pak Sugeng pakai sarung 75.000. Apa yang mau dipakai? Gitu kan? Jadi maknanya itu berpakaian karena ingin menunjukkan bahwa itu orang kaya. Nah, jadi kalau sombong itu nggak mesti menjulurkan, cingkrang pun bisa jadi sombong. Seakan-akan dia sebagai panitia surga, yang kita neraka semua. Itu loh. Jadi kontekstualnya sombong. Dan sombong itulah yang membuat iblis Allah laknat. Maka Rasul bilang apa? Iyyakum wal kibra. Hati-hatilah kamu terhadap sifat sombong. Fa inna iblisa hamalahul kibru ala alla yasjuda li Adam. Hati-hatilah kamu terhadap sifat sombong, penyakit sombong. Karena iblis itu enggak mau sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, bukan sujud dita'zim dan dita'abbud, bukan untuk menyembah. Enggak mau sujud kepada Adam itu karena ada sifat sombong dalam hatinya. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis
wastakbara wa kana minal kafirin. Kafirnya iblis itu bukannya enggak ibadah. Kafirnya iblis itu bukannya enggak taat. Bahkan nama iblis pertama kali itu bukannya iblis, bukan setan, itu godaannya sifat. Iblis itu nama pertama asalnya itu Al-Abid. Apa? Nama iblis itu pertama kali Al-Abid. Kemudian Azazil sampai iblis. Kenapa Al-Abid? Karena ahli ibadah. Bahkan kurun waktu 400 tahun iblis itu naik level. Naik lagi kedua, naik lagi ketiga, saking taatnya kepada Allah. Dan pintar, hafal Quran. Jadi kalau ada orang yang ngagul karena sombong, karena hafal Quran, karena pintar, iblis juga hafal Quran. Ya, kalau ngagul karena dia ahli ibadah, iblis juga ahli ibadah. Tapi iblis jadi kafir lantaran sifat sombong. Kan saya pernah membahas kitab tentang taklim ya, bahwa manusia itu tidak kafir karena dengan maksiatnya. Manusia tidak menjadi kafir karena maksiatnya, tapi manusia bisa menjadi kafir bitarkil hurmati wa ta'zimi. Dia bisa menjadi kafir karena meninggalkan penghormatan atau karena sombong tadi itu. Nah, hadis ini kontekstualnya adalah enggak boleh berpakaian, bukan hanya pakaian. Ibu-ibu pakai emas gelang, wah sampai penuh, bukan pakai semua. Kalau nanya wajib, Pak Ustadz, mereka menunjukin begitu. Nah, begitu sama, nggak masuk kan? Neraka itu. Orang yang menunjukkan status sosialnya, menunjukkan hartanya, ingin dikatakan hebat, nah itulah orang yang nggak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat. Artinya dia nggak masuk surga. Orang yang seperti itu maksudnya. Maka Allah tidak akan mandang. Maka jauhlah sifat sombong dalam konteks apapun. Sombong karena harta, ingat si Korun kurang kaya apa? Betul? Ditelan bumi. Sombong karena pangkat jabatan, Fir'aun kurang hebat apa? Tenggelam di laut merah. Sombong karena ilmu, karena alim, karena ahli ibadah, iblis nyungsep jadi kafir. Jadi nggak ada sedikit pun kesempatan kita untuk sombong, nggak pantas. Karena sombong itu pakaiannya Allah. Enggak, makanya saya ketika bawa jamaah itu, yang pertama kali saya tekankan di bis dari kita berangkat dari Madinah ke Makkah itu tuh sombong terus tuh. Karena orang umur orang haji itu suka bawa titel, bawa pangkat jabatan. Itu saya sampaikan, saya ingatkan terus, ingat Bapak sekalian, yang kita pakai apa? Hanya 2 helai itu yang kita pakai. Di sini nggak ada jenderal, di sini nggak ada RT, nggak ada RW, semua sama di hadapan Allah. Apalagi pas ruku. Sekaya apapun Anda bawa uang segepok apapun nggak bisa jajan di padang Arafah itu nggak ada. Kalau umroh sih Arafah itu pada jajan, pada dagang, ya bagus ya. Tapi kalau haji itu nggak ada yang dagang. Di padang Arafah itu semuanya hamba semua. Kalau yang bagi itu banyak, yang sedekah itu banyak, tidak kelaparan, nggak kausan. Tapi yang dagang nggak ada. Artinya uang kita sebanyak apapun saat kita berhaji itu nggak ada faedahnya. Di padang Arafah itu nggak ada, sama sekali nggak ada yang dagang. Jadi nggak ada gunanya kita menonjolkan kekayaan. Dan orang nggak peduli siapa kita. Presiden itu siapa, sama hamba semua. Di mana pakaian sama semua, putih semua. Jadi itulah padang Arafah itu miniatur padang mahsyar. Jadi Allah tunjukkan ini loh, nanti di padang mahsyar seperti ini. Itu sama semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya ulang lagi bahwa ingin dimuliakan oleh Allah, takwa. Ingin dimuliakan manusia beradab. Asyarfu bil adab, la bil nasab. Kemuliaan itu karena adab, bukan karena keturunan, bukan karena nasab. Itu kuncinya. Jadi saya nggak ingin berpolemik tentang nasab. Pokoknya muliakan orang yang berilmu, muliakan orang yang beradab. Itu aja. Kita muliakan dia karena ilmunya, kita muliakan dia karena adab. Mau keturunan siapapun kalau adabnya nggak ada, nggak layak dimuliakan. Dihormati ya, tapi
juga memancarkan sebagai muslim yang sejati. Muslim itu ketika mereka ibadahnya betul kepada Allah, buah ibadah akhlak yang baik. Jadi kalau kita belum berakhlak yang baik, berarti ada kesalahan dalam sholat kita. Ibadah kita masih berantakan, masih salah kalau akhlaknya nggak benar. Udah pasti. Karena pancaran ibadah, pancaran Rahman Rahim yang kita sembah setiap saat itu akan memancar kepada kita. Ya ucapannya, ya perangainya, perilakunya, akhlaknya, adabnya akan terlihat otomatis. Ustaz, ada orang dia enggak ibadah, tapi akhlaknya baik. Tidak? Ya, ada. Ada orang yang enggak ibadah, tapi baik. Ingat, silakan. Ya, hormati dia karena dia berakhlak. Tetapi nanti di hari kiamat, yang ditanya itu bukan akhlaknya, tapi sholatnya. Betul? Sholat. Pertama kali ibadah yang ditanyakan oleh Allah SWT, bukan akhlaknya, bukan ibadahnya. Tapi orang yang ibadah, benar ibadahnya akan memunculkan akhlak yang baik. Jadi sekali lagi hadis ini jangan salah paham, jangan nanti pulang ngaji potong celana karena takut masuk surga. Ya boleh potong silakan, tapi jangan ada perasaan lebih baik daripada yang gak potong celana. Enggak ada masalah, kalau celana sampai silakan potong. Yang enggak boleh itu mau menjulurkan atau memotong celana, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Itu kontekstual hadis ini. Wa'an bismillahirrahmanirrahim. Wa'anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna asyaitana yakulu bishimalihi wa yashraba bishimalihi. Akhrajahu Muslim. Idza apabila akala makan ahadukum salah satu di antara kalian, apabila kalian makan, falyakul maka makanlah biyaminihi dengan tangan kanan. Wa idza dan apabila syariba minum di antara kalian, falyashrab maka minumlah biyaminihi dengan tangan kanan. Kenapa demikian? Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan yakulu makan bishimalihi dengan tangan kirinya, wa yashraba dan minum, wa yashraba ya marfu tapi ini ya harapan salah ya benar washrabu makna itu ya washrabu seharusnya itu ya ini washraba ya nggak apa-apa bishimalihi dengan tangan kirinya, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ini larangan kepada kita, janganlah makan minum dengan tangan kiri, gunakan tangan kanan. Pak Ustadz, bagaimana saat kita makan? Ya, ini kan menjadi makanan pakai tangan kan, belepetan. Megang gelas kan kita agak nggak nyaman ya. Kalau tangan kotor, belepetan, megang gelas pakai tangan kanan. Maka kita minum tangan kiri. Maka caranya siasatnya adalah minum dengan kedua tangan. Nah, itu. Ya, minumnya. Jadi pegang di bawahnya seperti itu. Jangan seperti ini, dilarang, nggak boleh. Seperti ini. Jadi sentuhkan tangan kanan kita di bawah gelas atau di bawah botol yang kita minum, seperti itu. Seperti ini. Jangan seperti ini. Tempelkan saja. Jadi artinya kita minum dengan kedua tangan. Itu
makna hadis ini. Biasakan, jangan anggap remeh, karena termasuk perbuatan setan. Orang yang berbuat melakukan sesuatu yang dilakukan oleh setan itu dosa. Jadi sesuatu apapun perbuatan yang dilakukan setan kita tiru, berarti kita sudah bermatasyabuh kepada setan, menyerupai perbuatan setan. Matasyabuh biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, termasuk namanya perbuatan orang-orang kafir, kita tiru, maka kita termasuk bagian daripada mereka. Inilah makna hadis ini. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri, tapi gunakan tangan kanan. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ini Ustaz. Ya. Ini Ustaz mengenai pengucapan salam kita ya, yang tadi yang kalau Yahudi dan Nasrani, yang banyak pejabat sekarang itu yang mengucapkan 5 ucapan salam itu. Saya ingin tanyakan bagaimana pandangan Islam tentang hal itu. Baik. Ya. Memang ulama sendiri ya, berbeda pendapat dengan hal itu. Apalagi di status sebagai pejabat. Yang namanya pejabat itu rakyatnya kan semua komunitas ada. Mereka merasa tersinggung kalau salam itu hanya diucapkan hanya sebagian umat saja, gitu. Jadi mereka itu menghormati seluruh ada, apalagi agama itu yang diakui di Indonesia. Jadi statusnya tuh sebagai penghormatan. Insya Allah mereka tahu tentang akidah ya. Termasuk ucapan Natal. Presiden, RT, RW menghormati warganya, ucapan Natal hanya sebatas penghormatan saja, tetapi tidak mengakui kalau Isa Al-Masih itu sebagai anak Tuhan. Jadi dalam hatinya yang penting mereka yakini, bukan aku yakini bahwa mereka Isa itu anak Tuhan. Tapi kalau dia ucapkan Natal, hatinya mengiyakan bahwa Isa itu anak Tuhan, ya apa bedanya kalau kita mengiyakan Tuhan mereka? Ya maaf, ini bukannya kita merendahkan siapapun. Jadi pejabat itu dimaklumi oleh agama jika dia mengucapkan semata-mata menghormati rakyatnya yang multi agama, multi etnis dan sebagainya. Allah Ta'ala itu baik. Ada lagi? Ustaz, mau nanya Ustaz, bab sombong Ustaz. Jadi kalau ada di diri kita sifat sombong walaupun sebesar zero, dari zero ya Ustaz ya, itu tidak akan mencium bau surga Ustaz. Terus ini Ustaz, dan ada hadis Nabi Ustaz ya, itu gimana Ustaz? Itu gimana Ustaz? Apa maksudnya? Jadi kita boleh bersikap sombong kepada orang yang sombong Ustaz. Itu hadisnya gimana? Terus hadisnya gimana Ustaz? Kenapa kita dibolehkan sombong kepada orang yang sombong? Tujuannya apa Ustaz? Ya, itu bukan hadis sebenarnya. Itu kalau ulama ya pakai kaidah itu. Memang dipakai sama orang di pesantren, dipakai untuk menundukkan kesombongan. Pertama dulu apa katanya? Kita walaupun ahli ibadah ya, bisa ahli ibadah, dari sifat sombong dia diharamkan masuk surga. Nah, kita kalau punya sifat sombong, berarti kita tidak mencium bau surga ya. Iya betul. Iya. Itu pertama nggak usah jawab, benar jawab sendiri kan. Nah yang kedua, tadi itu bahwasanya sombong, boleh sombong kepada orang sombong, itu bukan hadis. Kaul ulama, ya, tapi dipakai juga dalam kaidah ilmu fikih kan. Menundukkan kesombongan dengan kesombongan, karena kalau kita tawadhu sama orang sombong, makin konyol. Tetapi niat ini memang sedekah kan, kata orang ini, sombong kepada orang sombong itu sedekah, cara mengingatkan. Tapi nggak ada perasaan sombong beneran. Dia bersombong itu untuk menunjukkan bahwa dia lebih tahu daripada dia, gitu loh. Kalau nggak digituin, orang itu nggak bakal eling. Coba aja orang sombong kita tahu dulu, makin jadi sombongnya. Iya kan? Makin menghilang sombongnya, makin berubah karena merasa hebat. Maka cemeslah dengan sombong juga, tapi niatnya sodako, niatnya menyadarkan dia agar dia tahu diri. Dan saya pernah melakukan itu.
kepada orang sombong merasa lebih hebat, ya kita kasih tahu dia bahwa Anda nggak jauh lebih pintar gitu loh. Jadi begitu. Jadi boleh. Nah, tapi niatnya sodako, bukan sombong menyaingi kesombongan dia, bukan. Kalau niatnya sombong itu menyaingi kesombongan dia, ya sama baik. Apa bedanya? 11 13 12. Kira hadis. Kau ulama ya. Iya. Tapi memang seperti itu. Ya. Orang yang sombong itu perlu ditegur dengan kesombongan. Biasanya orang lebih pintar. Orang yang sok kaya ditegur dengan orang yang lebih kaya dari dia. Tapi jangan coba-coba kita sombong. Umpamanya dia sombong karena harta. Nah, kita kan kaya dia sama kita. Kita sombong dan contoh sama dia. Yang gua. Jadi harusnya yang lebih kaya yang tegur. Sama orang yang sok pintar. Yang negur orang yang lebih pintar. Gitu maksudnya. Nah kalau yang negur lebih on dari dia yang ditegur lah nggak mempan. Gitu loh. Jadi gitu. Kalau sombong karena harta atau dengan jabatan, mama RT sombong, lo yang negur. Nah, ayo kita RT udah dulu. Gitu. Jangan sama RT lah, harus sama RT. Harusnya lebih tinggi levelnya, gitu loh. Sama kayak RW sombong, lurah yang negur, gitu loh. Lalu lu kan bawahan gua, lu sosok tahu lah gitu. Maksudnya dalam konteks apapun ya. Tapi niatnya bukan sama-sama menyampaikan kesombongan, bukan, tapi menyadarkan dia. Karena Allah pun begitu, menunjukkan ke iblis karena sombong kan Allah tunjukkan kesombongannya. Dan Allah pantas untuk sombong, beda sama kita. Ya, nggak layak. Ada lagi? Enggak. Ini pengalaman saya pribadi di kampus dengan orang-orang muslim lagi. Tadi kan dikatakan dalam hadis tadi la tabda'ul yahud wan nasara bisalam. Ya. Dan mulai dengan salam. Ya. Nah, kalau mereka yang salam, kita cara jawabnya gimana? Ini gimana? Ya. Katakan. Ada dua, tapi jangan pakai mic ya. Iya. Karena ini agak sedikit sensitif. Iya. Ada hadis, dua hadis untuk kafir zimmi dan kafir harbi. Cara menjawab salam jika kita tahu mereka non muslim. Kalau yang ucapin kafir harbi, kafir brengsek, jawabnya wassalamualaikum. Wassalamu apa sama? Binasa. Iya, binasa. Semoga kebinasan untuk kalian. Makanya pakai mic. Takutnya nanti antum jawab, wah sialan lu, ribut kan. Tetapi kalau yang mengucapkan salam kafirnya kafir zimmi, ya bukan kafir harbi, wa alayya, gitu aja. Jadi salamnya buat saya gitu loh. Itu nggak ngerti kan? Wa alayya. Assalamualaikum Pak Rahmanto. Wa alayya. Iya. Gitu. Jadi nggak ke dia, tapi ke kita. Salam tuh untuk kita. Gitu caranya. Ini rahasia ya. Jadi tapi kalau kafir harbi wassalamu alaikum. Semoga kebinasaan kepada kalian, untuk kalian. Kalau kafirnya yang non muslim ucapkan wa alayya. Assalamualaikum Pak Ustaz, wa alayya. Kalau tahu dia non muslim. Tapi kalau kita nggak tahu jawab ya nggak masalah. Namanya nggak tahu. Demikian. Lagi? Cukup. Nah baik demikian Bapak Adab, masih banyak ya. Sedikit lagi. Kita akan selesaikan nanti di pertemuan akan datang dan kita akan teruskan di bab birri wasilah, bab berbuat baik dan silaturahim, menyambung tali silaturahim. Insyaallah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan dengan ngaji adab kita semakin baik. Amin. Ya rabbal alamin. Kesempurnaan manusia itu ketika ibadah dan akhlaknya sama-sama baik. Semoga demikian yang kita dapatkan. Amin. Ya rabbal alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.